Shalom. Ini kesempatan kita sekali lagi belajar firman Tuhan, khususnya berkaitan apakah gereja? Apakah panggilan Tuhan di dalam sejarah? Saudara-saudara, saya sengaja memilih beberapa ayat yang penting untuk kita cermati hari ini. Pertama dari Matius 16 ayat 18. Saya akan bacakan ayat pendek ini. Demikian bunyinya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara, di dalam ayat ini dikatakan, aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat ini di dalam bahasa aslinya adalah eklesia. Eklesia bisa diterjemahkan, selain jemaat, juga bisa dengan kata lain yaitu gereja. Nah, saudara-saudara, disinilah Tuhan Yesus pertama kali menyebut, aku akan mendirikan gerejaku, mendirikan eklesiaku. Saudara-saudara, di sana dikatakan di atas batu karang. Di dalam bahasa aslinya adalah di atas Petra. Petra bukan Petrus, Petrus bukan Petra. Petrus adalah Simon Petrus yang bisa berubah-ubah. Petra adalah batu karang yang teguh. Di dalam kalimat ini Petra yang dimaksud apa? Yesus adalah Mesias atau Kristus, anak Allah yang hidup. Atau Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Gereja didirikan di atas Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Nah, saudara, ayat berikutnya saya mengajak kita melihat pasal 18 ayat 17. Di sana tertulis, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Saudara-saudara, sekali lagi di sini kata aslinya ada eklesia, diterjemahkan bisa juga gereja. Nah, saudara-saudara, satu ayat lagi yang terakhir dari Matius 28. Matius 28, kita melihat ayat yang terkenal, ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tahun 2000 yang lalu saya berada di Amsterdam untuk menghadiri Kongres Penginjilan Sedunia di sana. Nah, saudara-saudara, di sana saya bertemu dengan beberapa teolog yang diantaranya termasuk J.I. Packer. Nah, J.I. Packer menulis beberapa buku yang penting sekali. Nah, di salah satu bukunya, Rencana Allah bagi Hidup Anda, dia mengungkapkan, salah satu session di dalam retreat, di dalam acara seminar, yang paling menarik perhatian orang adalah, apakah kehendak Tuhan bagi aku? Apakah panggilan Tuhan bagi aku? Nah, saudara-saudara, ini juga menjadi perhatian kita pagi ini. Kita bicara tentang panggilan Tuhan, tetapi panggilan Tuhan bagi gereja. Bukan hanya bagi seorang pribadi, tetapi sekaligus keseluruhan tubuh Kristus. Apakah panggilan gereja dalam sejarah? Ini menjadi perhatian pagi ini. Nah, saudara, ada beberapa pertanyaan berkaitan tentang topik ini. Apakah gereja itu? Apakah sejarah itu? Lalu panggilan gereja dalam sejarah apa? Nah, kita akan memikirkan ini di dalam khotbah pagi ini. Saudara, mari kita perhatikan. Di dalam kita memikirkan tentang makna gereja, kita tadi memperhatikan di dalam Matius 16 ayat 18, gereja di dalam Matius 16 itu adalah gereja dalam pengertian universal. Dan pengertian universal, gereja harus dimaknai apa? Gereja adalah umat Allah di segala tempat, di segala zaman yang telah dipilihnya dari kekal untuk menjadi miliknya. Nah, saudara, di segala tempat berarti di bumi, di surga. Di segala zaman berarti bukan hanya di masa kini, juga di masa lalu dan di masa yang datang. Nah, umat Allah yang dipilihnya lalu menjadi miliknya, inilah gereja dalam arti universal. Saudara-saudara, yang kita pikirkan adalah apakah panggilan gereja dalam sejarah? Itu adalah gereja apa? Gereja lokal. Gereja lokal, apakah panggilan kita di dalam sejarah?
Itu sebabnya saya mengajak kita memikirkan, apakah makna gereja secara lokal? Jikalau kita salah mengerti, apa pengertian gereja secara lokal? Ini akan membuat gereja macet dan tidak bergerak. Jikalau pengertian gereja lokal memakai gereja universal, ini akan membuat gereja itu macet, tidak berkembang, dan tidak akan mengalami kemajuan. Di Inggris pernah ada seorang pemuda bernama William Carey menemui majelis gerejanya. Bapak-bapak majelis, saya ingin ke India. Ditanya oleh majelis, untuk apa kamu ke India? Saya ingin mengabarkan Injil ke sana. Nah, rupanya majelis di gereja ini punya pemahaman gereja lokal didefinisikan sebagai gereja universal. Saudara bisa membayangkan apa yang dikatakan? William Carey, kamu tidak perlu ke India. Tuhan sudah memilih umatnya, meskipun kamu tidak pergi ke India, Tuhan bisa menyelamatkannya. Jadi saudara, dengan konsep gereja universal, dia berpikir inilah gereja lokal, tidak perlu mengerjakan hal itu. Nah saudara, untungnya William Carey tidak mengikuti nasihat itu, karena dia sadar, sepertinya Tuhan mengemban, menugaskan kita amanat agung dan harus saya kerjakan. Dia tetap pergi ke India dan sejarah menceritakan dia menjadi bapak misionari modern. Saudara, mari kita pikirkan, gereja lokal harus dimengerti bagaimana? Karena mengerti gereja lokal mempengaruhi kita bagaimana kita memposisikan diri sebagai orang-orang Kristen dan bagaimana kita menyikapi sebagai orang Kristen. Saudara, saya menampilkan lukisan dari Gustav Dore. Ini adalah lukisan Gustav Dore, suatu gereja Allah di Filipi di masa lalu. Pada waktu kita memikirkan tentang gereja, apakah yang ada dalam benak kita? Saudara-saudara, ada beberapa buku teks yang setelah saya baca, pengertian tentang gerejanya cukup baik. Tetapi jikalau kita tidak waspadai, itu menjebak kita dalam kemacetan. Misalnya ini, gereja lokal adalah suatu organisasi eksternal dalam suatu fungsi ibadah, dan fungsi ini memampukan orang percaya untuk makin mengenal satu dari yang lain. Ini suatu definisi yang baik, bukan? Wah, jadi kalau saya beranggota dalam suatu organisasi eksternal, saya beribadah, saya mengenal satu sama lain, itu bagus sekali, memang. Tetapi jikalau definisi begitu menguasai kita, kita akan berpikir, begitu aku mengenal orang lain, beribadah, menjadi anggota suatu denominasi gereja, my mission is accomplished. Tugasku selesai, misiku selesai. Maka yang membuat gereja itu macet dan tidak berkembang. Ada lagi definisi yang lain. Gereja lokal adalah kelompok orang-orang yang datang setiap minggu untuk beribadah dan mengakui iman kepada Kristus. Jadi orang-orang ini bisa kita bayangkan. Pak, gereja itu apa? Lalu dijawab, gereja jikalau Anda datang setiap minggu, beribadah, lalu mengakui iman kepada Kristus. Itu bagus, Pak. Bagus sekali. Menjadi pemahaman dia asal datang setiap minggu, beribadah, beriman pada Kristus, tugasku selesai. Maka saudara, definisi ini sekalipun cukup baik, tidak cukup lengkap untuk memberi pengertian apa gereja. Dan jikalau gereja gagal mengerti apa pengertian tentang gereja, dia akan gagal di dalam misinya untuk menggenapi apa panggilan Tuhan dalam sejarah bagi gereja. Nah saudara, mari kita memikirkan. Saya bertemu tokoh ini, beliau pernah datang ke Indonesia dan saya bicara dengan dia. Beliau adalah Ligon Duncan, rektor dari RTS. Nah saudara-saudara, di dalam satu ceramah yang beliau sampaikan, dia mengungkapkan, pemahaman Anda tentang gereja menentukan pelayanan Anda. Jadi saudara, jikalau konsep gereja keliru, maka pelayanan menjadi keliru. Dan jikalau itu kekeliruan itu dialami oleh banyak orang di dalam anggota sinode gereja tersebut, maka ini akan mengakibatkan gereja itu mengalami kemacetan. Saudara-saudara, di dalam Credo Nicea dikatakan, we believe in apostolic church. Lalu saudara-saudara, di dalam kalimat lain, dalam suatu buku yang ditulis oleh Edmund Clowney, dikatakan, tanda gereja yang dikembangkan selama reformasi Protestan, berpusat pada gereja adalah apostolik. Jadi saudara-saudara, definisi gereja harus menyangkut istilah berkaitan apostolik. Lalu muncul dalam pikiran kita, apostolik itu apa? Nah saudara, di dalam pengertian kita, apostolik adalah rasuli. Gereja itu harus apostolik, gereja itu harus rasuli, baru gereja itu sehat. Mari kita pikirkan, rasuli berarti apa? Gereja mewarisi pengajaran para rasul. Pak, bukankah di gereja kita diajarkan ajaran para rasul? Alkitab keseluruhannya dan doktrin sehat? Benar sekali. Saudara, jikalau kita sudah memenuhi
persyaratan di mana kita mengikuti ajaran para rasul, kita sudah memenuhi syarat yang pertama apostolik. Tetapi ada yang kedua, aspek apostolik. Apa itu? Gereja mewarisi pelayanan para rasul, yaitu melanjutkan misi para rasul hingga ke ujung dunia. Nah, saudara-saudara, bagian ini yang kadang-kadang tidak muncul dalam definisi atau pengertian tentang gereja lokal, sehingga jemaat kurang menyadari bahwa saya harus mewarisi pelayanan para rasul, yaitu bagaimana meneruskan pelayanan para rasul hingga ke ujung dunia. Ini harus dimengerti oleh jemaat, ini harus dimengerti orang Kristen, ini harus dimengerti oleh gereja, baru gereja itu sehat dan memikirkan bagaimana pelayanan para rasul kita genapi. Saudara, di dalam slide berikutnya, saya ingin menunjukkan dan saya ingin berkisah sendiri. Nah, saudara, bayangkan dunia ini dicipta oleh Allah begitu bagus, lengkap dengan Adam, dan ini disebut oleh Allah amat sangat baik adanya. Sebenarnya Allah bisa mengerjakan sendiri, memelihara sendiri, melanjutkan sendiri, tetapi Allah menciptakan Adam dan Adam diberikan tugas. Dunia akan terlalu besar, perlu orang-orang yang banyak untuk mengelolanya. Maka Tuhan memberikan mandat, beranak cuculah, berkembang biaklah, dan kuasalah bumi. Dan saudara-saudara, inilah mandat Allah bagi Adam, dan ini disebut mandat budaya. Sambil beranak cucu, sambil berkembang biak, sambil memelihara bumi, sambil memberitahu anak cucu, yang menciptakan dunia begitu indah, yang menciptakan manusia begitu indah, adalah Allah yang maha mulia, yang menciptakan kita. Sayang sekali, Adam dan Hawa berdosa, lalu diusir Taman Eden. Dengan kata lain, mereka mengalami kegagalan. Apakah Allah kaget? Apakah Allah kemudian syok? Tidak. Allah sudah punya rencana berikutnya. Allah memilih satu orang bernama Abram. Melalui Abram ini, Allah berencana. Abram akan melahirkan suatu suku bangsa, dan suku bangsa ini akan menjadi pemberita tentang siapa Allah yang sejati itu. Nah, bangsa Israel adalah keturunan Abram setelah Ishak dan kemudian Yakub. Saudara-saudara, sayang sekali Israel ketika menyadari, oh, kami bangsa pilihan Allah, we are the chosen people. Wah, berarti kami bangsa yang istimewa, bangsa yang spesial, bangsa yang khusus. Untuk apa bergaul dengan bangsa lain? Bangsa lain adalah kayu bakar untuk neraka. Maka mereka mengeksklusifkan diri, menutup diri, dan tidak memberitakan Allah yang sejati kepada bangsa lain. Dengan kata lain, bangsa Israel pun gagal melanjutkan misi Allah. Jadi saudara, inilah kegagalan mereka. Lalu apakah Allah kaget? Tidak juga. Di luar dugaan Adam, di luar dugaan Abram, di luar dugaan bangsa Israel, Allah sudah menyiapkan planning yang ketiga. Nah, planning yang ketiga ini saudara, apakah itu? Planning ketiga, Allah membentuk kelompok orang yang khusus untuk melanjutkan misi Tuhan, untuk melanjutkan mandat Tuhan. Dan kelompok ini hanya bisa terjadi setelah mereka percaya pada Kristus yang mati dan bangkit. Nah, saudara, ada orang Israel, ada orang non-Israel. Kelompok yang ketiga tidak disebutkan mewakili orang Israel, tidak disebutkan mewakili orang non-Israel. Kelompok yang ketiga adalah kelompok orang yang percaya pada Kristus yang mati dan bangkit. Mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang dipanggil menjadi murid Kristus. Nah, inilah orang-orang yang akan diperlengkapi, dibina, diajar untuk mereka memiliki pikiran Tuhan dan menggarap dunia ini menurut pikiran Tuhan untuk melanjutkan mandat budaya yang dititipkan oleh Allah kepada mereka. Wah, Pak, asal saya sudah percaya Kristus yang mati dan bangkit, asal saya sudah menjadi murid Kristus, tugas saya selesaikah? Tidak. Karena ada unsur apostolik, unsur rasul yang harus kita mengerti. Jadi saudara, kalau kita bayangkan ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi, mereka kemudian percaya pada Kristus yang mati dan bangkit, mereka inilah kelompok yang ketiga. Inilah orang Kristen, inilah eklesia, inilah gereja, inilah jemaat. Nah saudara, tugas tidak cukup menjadi orang Kristen atau menjadi murid Kristus, karena ini baru mewarisi pengajaran. Tugas gereja adalah rasuli, ada yang kedua yang penting,
yaitu mewarisi pelayanan. Disinilah gereja harus menyadari, saya tidak cukup menjadi murid. Saya harus diperlengkapi untuk suatu saat bisa diutus menjadikan murid Kristus. Ini unsur rasulinya. Menjadikan murid Kristus, ini misi kita. Karena kita perlu mengajak sebanyak mungkin orang dari kiri ke kanan untuk dibina menjadi murid, untuk menggarap mandat budaya dengan sebaik mungkin. Dan berkaitan menjadikan orang lain murid Kristus, ini yang disebut mandat amanat agung. Saudara, mandat budaya tidak pernah di-cancel oleh Tuhan, tidak pernah dibatalkan oleh Tuhan. Ini menjadi mandat kita. Dan sekaligus sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, kita mengemban mandat amanat agung. Apa gunanya orang memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Maka saudara-saudara, selain kita mengerjakan mandat amanat agung yang kita warisi dari Adam, maka kita mengerjakan mandat amanat agung, selain budaya dari Adam, mandat amanat agung, kita kerjakan supaya sebanyak mungkin orang menjadi murid Kristus, sebanyak mungkin orang menggarap dunia ini seperti yang dipikirkan Tuhan, dan sebanyak mungkin orang mengajak orang lain menjadi murid Kristus. Nah saudara-saudara, dengan demikian gereja harus dimengerti bagaimana? Gereja harus dimengerti, gereja adalah orang-orang yang dipanggil menjadi murid Kristus dan diutus untuk menjadikan murid-murid Kristus. Baru di dalam definisi ini terkandung pengertian apostolik dari suatu gereja lokal. Kita mewarisi pelayanan. Nah, saudara, saya kutip dari buku David Posh, buku teks untuk misi. Bagi Matius, para murid yang pertama itu adalah model bagi gereja. Para pengikut Kristus yang hidup di bumi harus menjadikan orang lain apa yang telah terjadi pada diri mereka. Murid-murid. Karena itu bagi Matius tidak ada keterputusan antara sejarah Yesus dan era gereja. Yesus menjadikan para nelayan, tukang pajak, dan orang-orang itu menjadi murid. Dan ketika para rasul menjadi murid, mereka juga menjadikan orang lain murid. Ini juga tugas kita. Menjadikan orang lain murid sehingga mereka terus berusaha menjadikan orang lain murid Kristus. Di dalam buku yang diterbitkan oleh suatu penerbit di Amerika, ditulis oleh profesor dari Westminster Theological Seminary, dikatakan, they were called to be with him, so that they could be his witnesses, attesting his words and deeds. They were also sent in his name. Dipanggil, tapi juga diutus. Saudara, mari kita memiliki kesadaran ini. Aku gereja, aku eklesia, aku orang Kristen, aku jemaat. Tugasku apa? Aku harus rela dibina, dididik, dijadikan murid, dan aku harus rela dipersiapkan untuk menjadikan orang lain murid Kristus. Lalu dengan begitu banyak armada yang dididik sebagai murid Kristus, baru kita menggarap dunia ini menurut cara Tuhan. Saudara, mari kita ingat kembali, gereja lokal itu apa? Gereja lokal adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi murid Kristus dan diutus untuk menjadikan murid Kristus. Jadi saudara, sebanyak mungkin orang kita ajak, kita panggil, kita didik untuk menjadi murid Kristus. Saudara, saya ajak kita melihat 1 Korintus 10 ayat 32. Ini ditulis oleh Paulus, dan kalau saudara perhatikan di sana, ada berapa kelompok orang yang disebutkan oleh Paulus. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ditulis oleh Paulus ini, kita melihat beberapa macam orang. Ya. Di situ tuliskan, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat atau gereja Allah. Saudara, kalau kita perhatikan ada berapa kelompok ini? Bukan 1, bukan 2, tapi 3. Orang Yahudi, orang Yunani yang mewakili orang non-Yahudi, dan kelompok yang ketiga adalah gereja. Jadi di hadapan Tuhan ada 2 macam kelompok orang. Kelompok sebelah kiri, sebelah kanan. Kelompok sebelah kiri yang semata-mata Yahudi atau non-Yahudi, yang sebelah kanan adalah gereja. Nah, gereja memiliki misi, memiliki panggilan yang khusus di dalam dunia ini, di dalam proses waktu, di dalam sejarah ini. Yaitu menjadikan orang lain murid-murid Kristus dan membimbing mereka untuk bagaimana menggarap dunia ini menurut pikiran Tuhan. Ini yang dikerjakan gereja dengan begitu besar dampaknya. Saudara-saudara, di dalam satu kutipan yang dibuat oleh Ari Chileder, ini kutipan yang bagus, saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Misi gereja adalah
tentang amanat agung. Melalui mana firman kehidupan atau Injil dikhotbahkan kepada orang berdosa. Melalui kuasa Roh Kudus dan menjadikan mereka warga kerajaan Kristus. Di mana mereka hidup bagi Dia di setiap bidang kehidupan dengan ketaatan kepada mandat budaya dan amanat agung. Saudara-saudara, inilah tugas kita sebagai gereja. Inilah panggilan gereja sepanjang sejarah, yaitu melanjutkan mengerjakan mandat budaya yang diwarisi dari Adam dan mengerjakan mandat amanat agung yang diwarisi dari Kristus yang disebut juga Adam yang kedua. Nah, saudara, dengan menyadari hal ini, kita tahu maka kita akan bersungguh-sungguh menggarap mandat budaya, bersungguh-sungguh menggarap amanat agung. Saudara, mari kita pikirkan yang berikut. Jadi, gereja lokal bagaimana? Nah, saya tadi sudah memberikan definisinya. Gereja lokal bukan gereja universal. Gereja lokal pasti bagian gereja universal. Gereja lokal adalah orang-orang yang dipanggil menjadi murid Kristus. Itulah diri kita. Dan kita juga diutus untuk menjadikan murid Kristus. Eklesia, kalau boleh diringkas, be disciples, make disciples. Christians, be disciples, make disciples. Orang Kristen menjadi murid dan menjadikan murid. Nah, sekarang kita masuk dalam pemikiran berikutnya. History atau sejarah. Panggilan gereja di dalam sejarah apa? Mari kita mengerti sejarah itu apa. Saudara, kalau kita membaca definisi sejarah di dalam internet atau buku, definisi begitu bermacam-macam. Tapi mari kita mengerti definisi sejarah menurut pandangan Alkitab. Saudara, istilah history, mungkin Anda sudah pernah mendengarnya, adalah kita bisa menyebut his story, kisah dari dia. Ini kalau dipanjangkan kita bisa menyebutkan history atau sejarah adalah pelaksanaan rencana Allah dalam proses waktu. Atau lebih lengkapnya, history atau sejarah adalah pelaksanaan rencana Allah yang dari kekal di dalam proses waktu. Atau kita bisa menyebutnya, sejarah atau proses waktu adalah pelaksanaan kisah Allah di dalam proses waktu. Pelaksanaan cerita Allah di dalam proses waktu. Pelaksanaan story Allah di dalam proses waktu. Dan story Allah yang terbesar apa? Ada beberapa. Penciptaan dan bagaimana memelihara penciptaan itu. Kisah Allah yang terbesar, apalagi penebusan. Dan bagaimana memelihara kisah itu menjadi suatu berita yang terus-menerus. Kisah Allah yang terbesar apalagi? Pewahyuan, di mana kita belajar Alkitab, mengenal Allah dan seluruh keberadaan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kisah-kisah Allah ini menjadi panggilan gereja untuk diteruskan, disampaikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan mereka akan mengemban mandat budaya, mandat amanat agung, jikalau mereka sudah percaya pada Kristus yang mati dan bangkit. Ada sebuah buku yang mengagetkan saya, berjudul The Rise of Christianity. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana pergerakan orang Kristen dari ukuran atau jumlah yang kecil menjadi dominan di dalam kerajaan pada waktu itu. Saudara, orang-orang di waktu itu begitu dipengaruhi oleh pikiran amanat agung, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan salah satu rahasia kenapa mereka berkembang adalah mereka ada catechumenate. Apa itu catechumenate? Kelas pembinaan atau pelatihan pemuridan selama 2 sampai dengan 3 tahun bagi orang Kristen pada beberapa abad pertama permulaan gereja. Nah, saudara, saya pelajari. Jadi setiap orang Kristen itu supaya mereka memiliki jaminan keselamatan, keyakinan keselamatan, supaya mereka mengerti doktrin-doktrin yang baik dan supaya mengerti bagaimana menjalankan kasih Tuhan kepada orang lain melayani orang lain. Mereka dibina dengan seksama secara khusus kira-kira 2 sampai 3 tahun. Lalu mereka dimampukan, diperlengkapi sampai melakukan hal yang sama yang sudah terjadi pada diri mereka. Ini kelas catechumenate. Nah, saudara, ini kemudian berlipat ganda menjadi deret ukur. Nah, saudara, begitu saya menyebut deret ukur, mungkin menjadi sesuatu yang membuat kita bergerudai. Apa itu deret ukur? Apa bedanya dengan deret hitung? Nah, saudara, ini adalah deret hitung. Saudara, kalau tentu kita senang sekali kalau suatu ibadah bisa ratusan orang. Misalnya 500. Atau mengadakan KKR 500 orang. Nah, katakan tahun pertama mengadakan 500.
tahun kedua 500, tahun ketiga sampai tahun ke-10, maka kita bisa mentotal 5.000 orang. Jumlah yang kita pikir besar. Nah, ini adalah deret hitung. Berjumlah, bertambah. Deret ukur tidak semacam ini. Mari kita bayangkan cara yang berbeda. Misalnya ada suatu kelompok kecil. Kelompok kecil ini terdiri dari orang-orang Kristen yang baru bertobat. Atau orang Kristen yang bersedia dimuridkan. Dilatih sebagai murid. Katakanlah ada satu pemimpin dengan 2 orang. Maka mereka bertiga. Setelah dilatih kira-kira setahun atau 2 tahun. Apa yang terjadi? Kemudian mereka diharapkan, ayo kita melatih masing-masing 2 orang lagi. Jadi kita bisa bayangkan kalau 3 masing-masing 2, maka 3 kali 2 menjadi 6. Ditambah 3 orang yang sudah ada, maka jumlah mereka menjadi 9. Nah, saudara-saudara, tahun berikutnya menjadi 9. Ya Pak, orang lain sudah 1000, kita baru 9 ditambah 3, 12. Memasuki tahun ketiga, saudara-saudara, masing-masing dari 9 mengajak 2 atau membina 2. Dari 9 kali 2 menjadi 18, ditambah 9 yang sudah ada, ini jumlahnya menjadi 27. Tanpa kita sadari, inilah deret ukur, di mana dikali 3, dikali 3. Kalau setiap kali melatih 3. Tapi kalau 4, kalau 5, atau 12, Tuhan Yesus 12, wah jumlahnya lebih besar lagi. Dari 27 menjadi berapa? 81, 243. Ternyata saudara-saudara, di dalam jangka waktu yang lebih panjang, ini jumlahnya lebih besar. Inilah deret ukur yang digunakan orang Kristen mula-mula dengan catechumenate. Saudara, kalau kita bandingkan lagi di dalam belasan tahun berikutnya, maka deret ukur bukanlah deret yang sederhana. Ini menghasilkan jumlah besar untuk menjangkau dunia. Di situ waktu saya mencoba menuliskan deret ukur itu, lalu saya memikirkan kembali amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, baru saya sadar. Kenapa Tuhan Yesus tidak berorientasi ribuan itu terlalu sering. Tetapi selama beberapa tahun membina murid-muridnya. Tuhan Yesus menyadari hebatnya deret ukur. Dengan kata lain saudara, sebagai gereja kita harus memikirkan bagaimana deret ukur menjadi prioritas kita. Sekalipun deret hitung penting, deret ukur menjadi suatu impian, sasaran yang harus menjadi suatu target kita. Karena hanya melalui deret ukur kita menjangkau sebanyak mungkin orang di dalam belasan tahun kemudian. Dan sebanyak mungkin orang menggarap mandat budaya, sebanyak mungkin orang untuk menggarap amanat agung. Jikalau kita memiliki impian global seperti Kristus, ini akan memberikan kita semangat yang berlipat kali, yang tidak akan buat kita pudar sampai kapanpun. Saudara, inilah yang saya kutip dari buku tersebut. Tahun 40 kira-kira 1000. Tahun 100, 7.500. Tahun 200, 200.000 sekian. Tahun 300, 6,3 juta. Tahun-tahun 350, 34 juta. Dan itu menjadi mayoritas. Pak Peter, saya pernah dengar katanya kekristenan menjadi agama mayoritas di Kekaisaran Roma. Menjadi agama negara. Benar, itu ditetapkan tahun 380. Jadi sebelum ditetapkan, kekristenan sudah menjadi agama yang begitu dominan sampai Kaisar tidak mau kehilangan muka. Daripada orang Kristen beranjak begitu cepat seolah-olah tanpa kendali, Kaisar menetapkan kekristenan menjadi agama negara. Tetapi saudara, sebelum dijadikan agama negara, kekristenan sudah berlipat ganda melalui catechumenate pembinaan kelompok semacam itu. Maka saudara, ini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian kita yang penting. Di dalam satu buku yang saya kutip, catechumenate merupakan wadah yang dirancang gereja awal untuk menangani orang-orang menyerahkan diri kepada Kristus. 4 abad catechumenate membuktikan kesuksesan luar biasa di dalam mengkristenkan Kekaisaran Roma. Saudara, apa yang dikerjakan itu menggenapi apa yang dipikirkan oleh Paulus. Paulus mengatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi saudara, Paulus mengajar Timotius, Timotius diminta mengajar orang lain, dan orang lain ini juga diharapkan mengajar orang yang dapat dipercaya. Saudara, kita perlu memikirkan ini. Jikalau kita memikirkan gereja harus rasuli dan menjadikan orang lain murid Kristus, kita harus pikirkan apa yang harus kita kerjakan. Nah, saudara, saya ingin menutup dengan kisah ini. 2 buku ini saya sarankan membaca supaya kita menyadari apa yang sudah dikerjakan gereja dalam sejarah.
Dalam buku yang ditulis oleh James Kennedy, bagaimana jika Alkitab tidak pernah ditulis. Dan yang kedua, bagaimana jika Yesus tidak pernah lahir. Saudara, saya berikan contoh singkat. Setelah gereja, orang-orang Kristen, jemaat eklesia mulai menginjili, maka terjadilah perubahan besar. Siapakah orang-orang dianggap hina pada waktu itu? Budak dianggap sebagai alat. Siapa lagi? Wanita. Wanita hanya sekelas lebih tinggi daripada budak. Anda tahu kenapa begitu banyak budak percaya kepada Tuhan Yesus? Karena mereka melihat orang Kristen tidak merendahkan budak. Orang Kristen punya cara pandang. Manusia bukan benda. Manusia bukan batu. Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Jadi ketika para budak bergaul dengan orang Kristen di Roma, disitulah mereka diperlakukan sebagai manusia yang sewajarnya. Tidak pernah mereka mendapatkan orang-orang lain memperlakukan mereka sebagai manusia sebelum mereka bertemu gereja, sebelum mereka bertemu orang Kristen. Itu sebabnya langsung berkembang begitu banyak budak percaya kepada kekristenan. Wanita diperlakukan dengan hormat seperti yang Tuhan Yesus memperlakukan perempuan Samaria. Sejak ada gereja, maka wanita diperlakukan dengan dignitas dan tidak dihina dan direndahkan. Apalagi ketika mereka sadar melalui wanita Tuhan Yesus lahir. Jadi penghargaan wanita di dunia mulai berkembang, mulai mengalami kemajuan, mengalami perubahan karena siapa? Melalui gereja. Kapankah budak-budak mulai diperlakukan dengan hormat? Melalui gereja. Dan kemudian pada abad 19, William Wilberforce dari Inggris, anggota parlemen Inggris, mengusulkan penghapusan perbudakan karena tidak sesuai dengan harkat mereka. Maka perbudakan dihapuskan. Gereja karena dipengaruhi oleh pikiran Tuhan, dipengaruhi firman Allah, membawa dampak begitu besar, mempengaruhi penghapusan perbudakan, mempengaruhi penghapusan terhadap penghinaan kaum wanita. Satu contoh lagi apa saudara? Dulu bayi zaman Romawi, jikalau orang tidak suka, langsung bayi itu dibuang, atau bayi itu diumpankan kepada binatang, dan tidak ada sanksi untuk hal itu. Jadi lahir pada waktu itu sangat berbahaya sekali. Dan cara memperlakukan bayi sembarangan itu ternyata bukan hanya di Kekaisaran Roma, juga di RRC, dulu adalah Tiongkok. Nah saudara, bayi-bayi terutama perempuan menjadi buangan, dilempar ke sungai dan kemudian menjadi suatu tumpukan mayat yang tulang-tulangnya tertimbun di sana. Sampai kemudian setelah orang Kristen mulai bertambah banyak, gereja berkembang. Siapakah kelompok yang menghargai bayi? Orang Kristen. Gereja. Mereka sadar Kristus lahir sebagai bayi. Sejak ada gereja, sejak ada kekristenan, sejak ada jemaat, sejak ada orang Kristen, barulah aborsi mulai berhenti. Inilah dampak gereja, panggilan gereja dalam sejarah. Mengubah konsep, jikalau sekarang kita menghargai wanita, jikalau sekarang tidak menghina para budak, jikalau kita menghargai bayi, itu bukan dari dulunya. Itu pengaruh gereja, pengaruh Alkitab, pengaruh pengertian yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Kristen. Maka saudara-saudara, mari kita bertekad. Aku menjadi murid Kristus. Dan aku diperlengkapi menjadikan orang murid Kristus. Supaya lebih banyak orang dipengaruhi pikiran Tuhan. Lalu banyak masyarakat diubah melalui firman Tuhan. Melalui mereka mengerti Allah pencipta. Melalui mereka mengerti Allah penebus. Melalui mereka mengerti Allah mewahyukan firman. Dengan demikian, peran kita, panggilan kita sebagai gereja di dalam sejarah akan tergenapi. Mari kita seperti pikiran Tuhan, kisah Tuhan, cerita Tuhan, story dari Tuhan. Kita terus salurkan kepada orang lain. Kita ajak sebanyak mungkin orang melakukan yang sama. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Tuhan yang merencanakan dari kekal untuk menjadikan kami milik Kristus. Menjadikan kami murid Kristus. Kiranya Tuhan menolong kami menjadikan orang lain murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.